selamat siang semuanya. Kami dari tim yang beranggotakan Eleonora Kesyana Reswari, Louis Davin Farsali Yohanes, Priscilla Oktawimanda, Kevin Noviandika Pradana, Karentiara Despanka, dan Elvania Janet Wibowo. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin bertanya, apa pandangan kalian tentang baju batik? Pasti kebanyakan dari kalian berpikiran bahwa baju batik terlalu kuno dan sudah ketinggalan zaman untuk dipakai di sekarang. Tapi tahukah kalian bahwa batik negara kita memiliki banyak pola yang indah dan masih sangat cocok untuk dipakai di kehidupan sehari-hari? Nah, usaha kelompok kami hari ini bernama Abi Rupa Batik. Abi Rupa Batik salah satu usaha yang membuat pakaian dengan desain pola batik yang dibuat dengan cara tradisional tanpa bantuan mesin. Sebelum masuk ke penjelasan kami, mari kita menonton sejarah singkat dari batik dan proses pembuatannya. Nah, jadi kalian sudah tahu kan sejarah singkat tentang batik? Mari kita lanjut ke penjelasan kelompok yang dimulai dari saya. Abi Rupa Batik. Itu merupakan nama usaha kami. Abi Rupa diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya cantik. Abi Rupa Batik telah didirikan dari tahun 2018. Toko terletak di Jakarta dan saat ini kami sudah memiliki 5 cabang di daerah Jawa Tengah. Abi Rupa Batik berfokus di bidang pakaian. Kami menyediakan pakaian untuk pria dan wanita tanpa batas ukuran. Karena Abi Rupa Batik telah menyediakan jasa kostum dan fitting terlebih dahulu. Jika ingin menghubungi kami, kalian dapat melalui website www.abirupa.com atau melalui media sosial Instagram kami @abirupabatik. Visi dan misi usaha kami. Visinya adalah memperkenalkan batik lebih luas, terutama di kalangan remaja, dengan cara yang lebih modern. Misi kami adalah 1. Membuat desain yang unik dan menarik. 2. Membuat model pakaian yang trendy di masa kini. 3. Memberikan pelayanan yang ramah. Masalah 1. Tentang kualitas. Banyak toko yang menjual produk dengan kualitas yang tidak terjamin, bahkan terkadang dengan kualitas yang buruk tersebut harganya mahal. 2. Kuno. Baju batik dianggap terlalu kuno dan resmi, karena orang beranggapan baju batik hanya dipakai di acara-acara formal seperti pernikahan, rapat, dan lain-lain. Padahal, baju batik juga bisa digunakan di kehidupan sehari-hari loh. 3. Pelayanan. Banyak toko yang memberikan pelayanan yang buruk kepada konsumen, sehingga konsumen enggan untuk kembali ke toko. 4. Harga. Jika kualitas baik, harga cenderung tinggi. Ini merupakan menjadi dilema untuk masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah-masalah yang muncul pada dunia busana kita, terutama pada batik. Nah, sekarang saya jelaskan tentang solusi saya dan bersama teman-teman saya tentang bagaimana kita mengatasi masalah-masalah tersebut.
Yang pertama, tentang kualitas. Abirupa Batik ini menyediakan kualitas batik yang bagus. Bagaimana kami dapat menyebutkan kalau produk kami itu produk yang baik? Karena kami menggunakan pewarna yang tahan lama dan kain yang nyaman dan halus. Kami menggunakan dua macam pewarna, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Kedua pewarna ini pastinya sudah kami uji dan hasilnya adalah pewarna ini aman bagi kulit kami. Selanjutnya, kami menggunakan dua kain, di mana yang pertama ada kain mori. Kain mori ini merupakan kain hasil tenun yang terbuat dari kapas. Oleh karena itu, kain mori memiliki tekstur yang halus. Selain itu, kami juga menggunakan kain sutra, di mana kain sutra ini adalah kain yang mengkilap, dan jika dipakai, orang yang memakainya ini akan terlihat elegan. Kami memilih kain sutra karena yang pertama, kualitasnya yang baik dari segi ketahanannya. Kain sutra ini adalah salah satu kain yang jika dibuat produk batik menjadi kain yang tahan lama karena tidak mudah sobek. Selanjutnya adalah desain yang trendy. Kami memiliki motif batik yang cocok dipadukan dengan tren masa kini. Dalam tim kami memiliki fashion designer, di mana tugasnya itu untuk memadukan antara motif batik dengan kain-kain batik yang lain agar selaras dan jika digunakan dapat menarik perhatian mata. Solusi yang ketiga adalah pelayanan yang baik, di mana kami melayani secara tatap muka dan melalui media sosial. Kami melayani secara tatap muka ketika konsumen datang ke toko kami, dan kami menyambut konsumen dengan ramah, dan kami juga memberikan saran serta masukan kepada konsumen tentang bagaimana cara memilih produk batik yang baik. Lalu untuk melalui media sosial, kami menyediakan website dan Instagram, di mana para konsumen dapat mengontak kami, dan kami akan meresponnya dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, solusi yang keempat adalah harga yang terjangkau. Kebanyakan toko batik itu memberikan harga yang tinggi, sedangkan kualitasnya tidak terlalu baik. Berbeda dengan kami, toko Abirupa Batik ini menyediakan harga batik yang terjangkau sesuai dengan pasaran, dengan kualitas produk yang tetap baik. Slide selanjutnya. Nah, berikut saya jelaskan kenapa sekarang atau kenapa Abirupa Batik ini didirikan. Yang pertama adalah peluang bisnis. Belum banyak toko batik yang menyediakan jasa custom dan fitting. Seperti yang kita lihat, kebanyakan toko batik ini hanya menjual batik yang sudah jadi. Berbeda dengan Abirupa Batik, kami ini menyediakan jasa custom dan fitting, di mana para konsumen ini dapat mengukur terlebih dahulu ukuran yang pas sesuai badan mereka, serta mereka juga dapat melakukan request dengan cara memilih motif batik dan kain-kain yang akan mereka gabungkan, dan akan kami bantu bagaimana memodel pakaian mereka. Lalu di bisnis kami ini, usaha Abirupa Batik ini juga memiliki kesempatan untuk masyarakat untuk mendaftarkan pekerjaan, di mana kami juga membuka lapangan pekerjaan dengan harapan membantu masyarakat di luar sana yang sedang mencari pekerjaan, sehingga mereka dapat berpenghasilan dengan bergabung dengan usaha kami. Lalu alasan yang kedua adalah untuk terus berinovasi. Anak-anak muda zaman sekarang ini memiliki ide-ide yang fantastis. Lalu kami juga gunakan ide-ide tersebut di dalam usaha kami dengan cara kami melakukan pelatihan untuk para pegawai kami, bagaimana cara mendesain pakaian dengan baik, terutama menggabungkan unsur tradisional dan modern batik sehingga menciptakan produk yang baik. Lalu untuk alasan yang ketiga adalah untuk melestarikan budaya. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Masyarakat Indonesia terkadang kurang selektif dalam melakukan pemilihan budaya asing tersebut. Contohnya seperti budaya busana barat yang masuk ke Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti memakai pakaian minim. Oleh karena itu, sebagai orang Indonesia, kami mengharapkan bahwa masyarakat di Indonesia, terutama para remaja, untuk ikut melestarikan budaya Indonesia, yaitu untuk memakai batik. Dengan harapan melestarikan batik mulai dari sekarang, supaya batik tersebut tidak tergeser oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan besarnya permintaan pasar dari Abirupa Batik. Berdasarkan data penjualan Abirupa Batik tahun 2020, mencatat sebesar 680.000 pasang baju batik telah terjual. Data tersebut dapat tercermin pada grafik penjualan di samping, di mana di kuartal pertama penjualan Abirupa Batik mencapai 100.000 pasang. Dan selanjutnya di kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 50.000 pasang menjadi 150.000 pasang. Dan di kuartal ketiga merupakan titik puncak penjualan Abirupa Batik pada tahun 2020, yaitu mencapai 250.000 pasang. Lalu Abirupa Batik pada kuartal keempat mengalami sedikit penurunan menjadi 230.000 pasang. Dari total penjualan tersebut, sebesar 63,2% pembeli berusia di bawah 20 tahun, dan permintaan pasar di Indonesia mencapai 60%. Selanjutnya, siapa saja pelanggan kami? Pelanggan kami itu mencakup dari pasar nasional dan internasional. Lalu Abirupa Batik menggolongkan pelanggannya menjadi 2 poin utama, yaitu remaja dan dewasa. Untuk remaja itu menempati posisi pertama penjualan batik di Abirupa Batik, yaitu sebesar 63,2%. Alasan para remaja membeli produk dari Abirupa karena desain yang baik, kualitas yang baik, dan motif yang up to date. Selanjutnya untuk dewasa. Dalam data penjualan tahun 2020, pembeli dewasa itu menempati posisi kedua. Alasan mereka membeli produk Abirupa karena desain yang simple, kualitas yang baik, harga yang affordable, dan motif yang up to date. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kompetisi. 2 gambar di atas adalah gambar kompetitor di bidang batik yang melayani sistem custom. Nah, dari 2 gambar di atas dapat dianalisa bahwa belum banyak kompetitor di bidang custom batik. Dengan demikian, semakin besar peluang Abirupa Batik untuk maju dan berkembang luas, terutama di bidang custom batik. Selanjutnya, pada Juli 2018, Abirupa Batik didirikan. Lalu 5 bulan kemudian, yaitu pada bulan Desember 2018, kami menciptakan inovasi baru, yaitu sistem custom batik, supaya berbeda dengan toko butik biasanya, karena belum banyak toko butik yang menyediakan sistem custom. Sehingga sistem ini bisa menjadi nilai plus untuk toko Abirupa Batik. Lalu 2 tahun kemudian, pada bulan Agustus 2020, kami mendirikan 5 cabang di daerah Jawa Tengah karena peminat batik yang sangat banyak dan antusiasme masyarakat yang baik. Lalu pada Agustus 2020, Abirupa Batik mendirikan pabrik untuk memudahkan produksi karena jumlah batik yang diproduksi sudah sangat banyak. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, Abirupa Batik ini menerapkan beberapa model bisnis. Yang pertama itu ada user generated content. Nah, perusahaan kami ini menerapkan model bisnis ini dengan memanfaatkan luasnya media sosial. Jadi seperti yang kita ketahui ini, pada zaman ini media sosial tidak hanya digunakan untuk berinteraksi saja. Dan selain itu kan media sosial juga digunakan untuk membuat konten seperti gambar, video, teks, dan audio yang dapat dibuat oleh kita sendiri di platform online. Nah, dalam hal ini Abirupa Batik selalu aktif dalam membuat iklan dan promosi, serta memperkenalkan brand baju batik yang diproduksi di media sosial kami, di Instagram, website, Facebook, dan Twitter kami. Nah, selain itu, pelanggan dan followers juga dapat memberikan review di media sosial terhadap produk kami dengan cara memberikan kredit atau tag di caption foto atau video yang mereka unggah, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan para followers kami dan juga target pelanggan kami. Yang kedua itu dengan memberikan promo dan diskon yang menarik. Nah, jadi apabila ada hari raya, libur nasional, dan juga hari-hari yang mungkin tanggalnya cantik, nih Abirupa Batik selalu memberikan promo dan diskon yang menarik. Misalkan yang paling sering dilakukan oleh Abirupa Batik ini itu mengadakan promo beli 2 gratis 1. Kemudian ada juga diskon di saat-saat hari raya atau juga libur nasional.
Nah, hal ini tentu saja akan memberikan kepuasan terhadap pembeli batik di perusahaan kami. Nah, Abi Rupa Batik ini kan sering mengikuti exhibition atau pameran baju di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, jadi ini merupakan salah satu cara kami untuk menarik peminat untuk perusahaan kami. Sudah banyak negara yang mengenal batik dari Abi Rupa Batik ini, terutama negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Dikarenakan Abi Rupa Batik sering mengikuti pameran di luar negeri, banyak warga negara Indonesia yang tinggal di sana berminat nih untuk membeli baju batik perusahaan kami. Ini tentu saja menjadi peluang kami untuk memasarkan dan memperkenalkan batik kami di kancah internasional dan juga meningkatkan penjualan serta memperluas pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Dalam usaha kami ini tentunya kami memiliki tim yang mengelola usaha kami. Di sini saya akan memperkenalkan satu persatu anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Karantia Redusmanka, sebagai garment teknologis. Kemudian fashion designer kami, di sini ada Priscilla Oktawimanda, kreatif director kami ada Eleonora Keisha, lalu merchandiser kami adalah Elvania Janet, kemudian market researcher kami ada Kevin Noviandika, dan pembatik kami ada Luis David. Selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan finansial dari usaha kami ini. Pendapatan yang usaha kami peroleh sebesar 150 juta rupiah, kemudian bebannya ada 80 juta rupiah, dan keuntungan yang kami peroleh ini sebesar 70 juta rupiah. Dan bisa dilihat grafik di bawah ini adalah grafik dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Sekian. Sekian dari kelompok kami harap para remaja Indonesia dapat lebih percaya diri dalam menggunakan batik. Terima kasih.